Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, warga Bandung yang saya cintai. Alhamdulillah kita kembali lagi dengan program DPRD Mendengar. Dan alhamdulillah besok Hari Sumpah Pemuda dan hari ini ada tamu yang spesial buat kita semua nih, Kang Sena yang merupakan pengusaha muda yang boleh saya bilang mah sukses lah gitu. Amin, amin, sudah amin. mengelola nih Sultan Hub Cafe gitu ya, kafe yang cukup dikenal di kalangan anak muda. Kang Sena, hatur nuhun. Ya, atas, Pak. Nuhun. Bisa bersama dengan kami DPRD Mendengar, yang mana kegiatan ini tuh kita ingin mendapatkan banyak masukan. Ya. Karena fungsi DPRD salah satunya adalah menyerap aspirasi kan gitu. Siap, Pak. Banyak masyarakat yang bertanya, naon sih gawe dewan teh? Nah, salah satunya menyerap aspirasi gitu. Dan kita ingin ngobrol, ingin mendapatkan masukan, kemudian juga mudah-mudahan menginspirasi juga buat anak muda Bandung Raya lah kita. Karena di Bandung ada di istilahnya di Cimahi anu omong ka dieu, di Lembang anu omong ka dieu nya. Di Banjaran daerah Kolot anu ka dieu ya, gitu, di Cicalengka dan juga sekitarnya gitu, Cileunyi banyak juga yang main ke sini gitu, ke Bandung. Jadi mudah-mudahan ya dengan kita DPRD Kota Bandung Mendengar ini akan banyak informasi yang kita bisa berikan. Nah, Kang Sena mungkin nih yang awalan lah gitu ya, bisa diceritakan gitu awal Kang Sena memulai usaha gitu ya, kawit di mana gitu ya, dengar-dengar orang Cicerah gitu, ke terminal sama dengan APG, bisa ada Sprite Brong juga. Tapi insya Allah gitu kita terus melakukan hal-hal yang positif lah untuk anak muda. Nah, ya. Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Tepangkeun Sena Senjani, lebih dikenal Sena Asbul, Pak, sama orang-orang mah. Dikenal Asbul kan? Ya, aduh. Kang Sena nama terus terang. Harapalannya. Brandnya udah dapat. Oh iya, alhamdulillahnya. Asbul. Oh, nya eta. Ya. Tapi ketika Sena enggak. Oh. Gitu Nah, Asbul itu. makanya ayeuna meureun meh terangnya bahwa di balik Asbul teh alhamdulillah aya Senana gitu. Saya asli dari Cijerah di Cimahi ya. Tapi sehari-hari nongkrong, ngopi, tempat usaha kebetulan di Bandung gitu. Jadi bolak-balik lah tiap hari itu jalan-jalan antar kota, Pak. Cimahi, Bandung, Cimahi, Bandung tuh. Luar kota tiap hari gitu. Asbul sendiri berdiri 2013, Pak. Teh Asbul teh naon? Abdi mah pasti aya asepan gitu ya. Bukannya Henteu. asep naon gitu. Asep bule. Apa gitu. Jadi Asbul sendiri nama dari papa, nama landian lah eta teh, Pak. Landian. Nama landian. Jadi papa teh namina teh Dadang Asbul. Kan Asbul sendiri teh aya hartosna, Pak. Jadi Asbul teh artinya asal bulat tekad kata papa tuh. Jadi asal bulat tekad. Nah, betul. Jadi apapun yang kita tuju dengan tekad yang bulat, insya Allah tercapai kata papa tuh gitu. Makanya pas 2013 saya dapat tugas kuliah dari kampus, mata kuliah Wirausaha Komunikasi, suruh bikin bisnis per kelompok. Oh, mulainya berarti di kampusnya? Ya, dari kampus. Kan setelah wisuda baru? Belum, enggak. Usaha gitunya? Jadi sebelum wisuda. Nah, ini biar inspirasi nih. Jadi teman-teman mahasiswanya, di era digital, era milenial, bisa usaha sebelum beres kuliah. Jadi tongkongan beres kuliah. Betul. Ya. Mulai aja gitunya. Betul. Dan saya pun memulai usaha tuh, Pak, dari zaman SMP udah belajar gitu kecil-kecilan. Jadi emang basicnya senang fashion gitu ya, ngikutin perkembangan fashion. Jadi apa yang lagi tren di zaman itu ngikutin gitu. Kayak dulu dari SMP juga udah jualan sweater gitu, Pak. Udah kayak OSIS ngayakeun kaos. Nah, gitulah. Udah mulai. Nah, OSIS. Udah belajar kayak gitu ya. SMA, terus pas awal-awal kuliah juga sempet jualan keripik, Pak. Jualan keripik gitu. Anu karuhun teh ya. Nah, dulu lagi rame kayak Maici gitu. Dan saya juga ada dulu bantuin teman juga, bareng sama teman gitu ya. Alhamdulillah lumayan gitu dulu juga rame, tapi ya yang penting mah pengalamannya lah yang saya cari gitu ya. Jam terbang gitu ya. Pengalaman, jam terbang sama ngebentuk mental. Nah, Karena kan anak-anak muda zaman sekarang tuh
banyaknya tuh pada gengsi Pak. Padahal, nah kudu gengsi gitu ya. Kalau kata saya mah gitu, kenapa mesti gengsi? Ya udah aja gitu ya. Toh kita cari kasarnya cari nafkah dengan cara yang halal gitu. Kenapa mesti malu gitu ya? Justru bangga gitu ya. Dari usia muda. Orang tua wae. Nah gitu. Betul. Usia muda bisa menghasilkan ya. Saya makanya selalu mengapresiasi gitu ya buat anak-anak muda yang punya giroh untuk usahanya luar biasa. Semangat. Nah, semangat. Punya semangat gitu ya untuk usaha gitu. Masalah hasil mah itu mah hak prerogatif Allah lah Pak. Bonus. Mohon lah bagi saya mah gitu ya. Yang penting mah orang ikhtiar nawe maksimal gitu ya. Dan di masa muda ini saya menghabiskan masa gagal lah. Jadi mudah-mudahan nanti di masa tua teh tinggal jatah suksesnya. Karena kan setiap orang punya jatah gagal dan jatah suksesnya. Jadi kos kegagalan teh aya sebelum beres kuliah. Betul. Beres kuliah justru langsung mamprang. Ya alhamdulillah lah Pak. Walaupun terus sampai sekarang belajar lagi gitu ya. Karena kan teknologi berkembang gitu ya Pak. Begitu cepat. Terutama sekarang semua udah go digital gitu ya, beralih ke digital. Jadi mau nggak mau kita harus terus belajar lagi, ngulik lagi gitu ya. Nggak pernah berhentinya terus. Iya Pak, betul. Terus kita terus lihat perkembangan. Ya, inovasi terus gitu ya. Apalagi fashion cepet banget lah Pak. Cepet banget, fashion berubahnya gitu ya. Istilah nama kalau dulu saya di tekstil outlet gitu, order teh satu kali order sekian ratus. Betul gitu. betul. Karena mah berubah jadi jumlah teh order paling 5 orang dipingin itu kayaknya lebih spesial lah kayak gitu lah. Betul. Dan sekarang kan semua udah go digital, siapapun bisa jualan di marketplace gitu ya Pak. Artinya saingan semakin banyak gitu. Jadi kalau kitanya nggak biasa-biasa aja gitu ya, sulit gitu. Makanya kita harus luar biasa, harus ada berbeda dengan yang lain gitu ya. Harus punya nilai jual tersendiri lah, harus punya ya kayak Asbul sendiri gitu, kita ngebentuk brand image yang berbeda sama yang lain gitu ya, biar punya ciri khas juga gitu Pak. Karena kan kalau kita hanya sekedar jualan baju mah repot, di pasar baru juga banyak gitu ya Pak, kalau cuma hanya sekedar jualan baju. Tapi ya si Asbul sendiri kasarnya mah kita mah jualan brand gitu, ngebuat menjadi solusi gimana caranya biar orang pengen keren ya pakainya Asbul gitu. Biasa. Nah rekan-rekan nih wargi Bandung, terutama teman-teman muda gitu, saya mencatat beberapa hal. Pertama, Asbul teh ternyata singkatan, asal bulat tekad gitu. Yang kedua, mulailah usaha dari sejak awal. Bodak detik ya nama dengan istilah ini mah YouTube bisa juga gitu. Bisa. Menghasilkan ya Pak yang positif. Betul. Nah, ini tambah menarik, kita jeda dulu dan tetap di DPRD Mendengar. Ya, kembali kita di DPRD Mendengar. Pertama tadi kita sudah banyak inspirasi positif ya buat anak muda Kota Bandung dalam rangka kita memperingati Hari Sumpah Muda ke-84 ya nanti. 84 satu abad Sumpah Pemuda. Apa kabar pemuda gitu ya? Apalagi Pak pemuda Kota Bandung. Nah Kang Sena, saya juga lihat Akang tuh tiap hari hari Jumat. Ya betul. Ada di salah satu radio swasta yang terkenal lah di Kota Bandung. Ketemu dengan berbagai komunitas gitu. Dan terakhir saya lihat komunitas reptil. Ya betul. Ya minggu lalu kan. Betul. Minggu sekarang dengan komunitas mana kan? Komunitas on the way, komunitas Vespa. Bisa standby juga tuh di radio tersebut ya di malam Sabtu jam berapa tuh kan? Jam 8 sampai jam 9 malam. Jam 8 sampai jam 9 malam. Nah kan kalau ngobrol-ngobrol dengan saya lihat akan di sana udah hampir 1 tahun ya? Ya, 1 tahun kan ya?
mau 1 tahun. 1 tahun Ya, kan. ya. So kebayang berarti ya kalau nanti akan ketemu dengan sekian banyak komunitas. Betul. Nah kan ngelihat anak-anak muda Kota Bandung kira-kira akan seperti apa gitu ngelihat teman-teman di Kota Bandung teh positif atau gimana? Jadi sebenarnya yang saya lihat ya setelah bertemu dengan banyak teman-teman komunitas di Bandung, kreativitas orang Bandung teh luar biasa, Pak. Biasa itu nih. Edun lah. Saya mah bangga pisan jadi orang Bandung teh, Pak, gitu. Asli Bandung Pride berarti. Keren-keren lah orang Bandung mah. Membanggakan gitu. Dari mulai kreativitasnya gitu ya, terus guyubna gitu ya, luar biasa karena kan hampir di setiap contoh aja komunitas Vespa gitu ya. Wah, banyak gitu Pak anggotanya tuh gitu. Kayak kemarin yang terakhir komunitas reptil itu juga sama banyak gitu Pak anggotanya tuh gitu ya. Dan mereka tuh benar-benar out of the box gitu dalam artian udah kepikiran gitu ya. Enggak cek saya teh. Nah, naonannya. Tapi ternyata mereka pun punya tujuan yang mulia Pak. Kayak kemarin komunitas reptil ngobrol. Kita nggak kebayang gitunya. Terus teh apa? Orai. Betul. Gitunya. Ternyata selain kalau kita di rumah katanya menemukan kayak ular, selain kita lapor ke damkar, kita juga bisa katanya lapor sama mereka. Dan mereka tuh siap sedia 24 jam, Pak. 24 jam. Luar biasa kan maksudnya, tanpa dibayar gitu ya, tanpa pamrih, mereka dengan sukarela gitu, Pak. Wah, ya mulia pisan cek saya teh. Buah-buah manehna nu mimiti asup surga teh gitu. Jadi introspeksi buat kita. Betul gitu ya. Kita dari sekian banyak komunitas di Bandung selalu ada saja mereka punya nilai-nilai sosial. Betul Pak. Jadi saya selalu melihat dari komunitas apapun sisi positifnya ya gitu ya. Aya wae Pak. Dan bagi saya sendiri pun ya orang yang hebat itu orang yang bermanfaat di bidangnya masing-masing Pak. Ente tukang kaos wae gitunya, ente tukang kopi wae gitu. Jadi siapapun profesinya, yang penting dia bermanfaat untuk orang banyak. Bagi saya itu sih yang luar biasa gitu ya. Terus ada yang menarik lagi tuh komunitas apa gitu saya juga ya. Kita kadang-kadang bukan kadang-kadang terus terang saya malah ningali orang pasti lupa. Betul Pak. Nggak tahu ilmu. Daripada dipacok, diomongin ya. Berarti kan ini perlu disosialisasikan. Betul. Ya. Ada komunitas yang bisa membantu. Gitu. Nah betul. Boleh jadi nih saya resep bakal ngundang mereka. Bisa. Nah, masyarakat kan apalun bisa iya. sama gitunya. Gas. Jadi menarik gitu wisata komunitas reptil. Itu informasi baru juga buat kita gitu ya. Jadi selain kita ke damkar PB gitu, kita sudah ke komunitas tadi. Bisa ya Pak. Ada yang menarik lagi nggak kan dari komunitas lainnya lah yang bisa kita informasikan ke publik gitu. Kemarin minggu sebelumnya ada lagi sama komunitas angklung Pak. Angklung. Tapi bukan dari Saung Ujo. Tapi ini mah ada anak muda, anak milenial, dia mengembangkan angklung sampai go internasional. Mansur Peser. Ya betul, Mansur Angklung itu. Mansur Angklung ya, kita juga itu sudah mulai dunia. Luar biasa itu Mansur Angklung itu ternyata dia selain di keliling Indonesia, dia pun sering ke luar negeri Pak. Jadi diundang sama kayak Turki gitu ya, kayak Dubai gitu ya, udah keliling dunia membawa angklung gitu ya, sambil ngenalin nih angklung teh asli Indonesia khususnya Jawa Bandung ya Pak ya. Bandung kan sudah mendeklarasikan betul kota angklung ya. Nyambungnya. Nah betul ya. Itu luar biasa ternyata Mansur Angklung itu dia kan asalnya mungkin kayak angklung teh asa kolot gitunya main angklung, tapi dengan Mansur Angklung sendiri membuat bahwa angklung tuh modern loh, angklung tuh keren loh gitu. Dia ngebuat musik angklung dipadukan dengan musik EDM Pak, musik anak-anak muda zaman sekarang. Jadi orang-orang bisa menikmati gitu ya. Lebih antusias lagi gitu ya. Ngedengerin si Mansur Angklung itu. Saya pun kemarin 2 kali acara pembukaan di sini ngundang Mansur Angklung dan ternyata antusias yang pada datang luar biasa juga, senang juga. Wah, kok bisa ya angklung kayak gini? Ternyata ya itu tadi. Cuman ya harus lebih disounding, dipromosikan gitu ya. Informasikan. Betul. Terus terang saya baru ningali teh di salah satu media massa. Kemarin kan baru
oh ini budak Bandung dapat apresiasi Ya, begini. betul. Yang sesuatu yang menurut kita biasa-biasa akhirnya dengan kemasan dengan terus diulik gitu ya, budak Bandung berarti ini menjadi nilai yang positif buat produk sendiri. Betul. Jadi teman-teman nih di Bandung mah sampai kaki itu gitu ya. Luar biasa lah. Dikemas gitu ya, akhirnya menghasilkan sesuatu yang out of the box. Ya. Termasuk juga Asbul juga kan out of the box nih. Segala macam produk-produknya insya Allah gitu ya berkualitas, kemudian juga insya Allah selalu trendy lah itu buat kita semua. Oke, rekan-rekan dan warga Kota Bandung, tambah menarik obrolan kita dan kita jeda dulu bersama dengan DPRD mendengar. Oke, nama abdi widinya ikan. Tah, siapa sok? Dile tak? Aduh. Ya, nun. Alhamdulillah. Teh naon itu kan? Oh, iya mah mulai di toko sebelah weh pokoknya. Ayeuna di Sultan Habungkul. Aduh. Mantap sih kan nama ya mah. Tehna khusus gitu ya. Itu kayak tadi mana di Cibinong atau di Pangalengan. Ya kita lanjut ya obrolan kita yang semakin hangat gitu tentang anak muda di Bandung. Tadi kita bicara terkait dengan berbagai komunitas yang dieksplor oleh Kang Sena di salah satu program di radio swasta terkenal di Kota Bandung. Banyak ide, banyak gagasan dan juga tentu banyak hal-hal yang positif yang kita lihat dari komunitas-komunitas bergerak Bandung. Nah Kang, dari mereka itu ada masukan nggak ke Pemkot Bandung gitu ya atau ke Pemprov Jabar gitu ya? Apa sih yang dibutuhkan oleh mereka gitu, ruang atau event atau apa gitu kan untuk mereka lebih maju lagi lah? Ya, yang saya lihat dari mereka sekarang jauh lebih berkembang lagi ya, karena kan banyak juga sinergi yang anak-anak muda lakukan bersama pemerintah kota, pemerintah provinsi gitu ya. Alhamdulillah. Apalagi sekarang mungkin udah endemi gitu ya. Mereka pun dengan leluasa kayak bikin acara-acara, bikin event-event gitu ya, kolaborasi lah maksudnya gitu ya. Dengan ya rame lah saya lihat beberapa bulan ke belakang gitu ya, udah mulai hidup lagi khususnya di Bandung gitu ya. Dari mulai acara musik, acara fashion gitu ya, kayak sekarang lagi ada trademark tuh pameran fashion di PVJ gitu. PVJ ya? Itu kan di sana sudah gak perlu ikutan kayak gitu lagi. Nah, kebetulan lagi ada kegiatan yang lain jadi nggak ikut gitu ya. Jadi artinya ya di Bandung itu banyak banget gitu acara-acara kayak gitu tuh gitu. Dan alhamdulillah lah sejauh ini saya lihat pemerintah memfasilitasi juga gitu ya. Yang penting dari anak-anak mudanya aja lah ada kemauan gitu ya. Asal aya kadaek ya, aya kahayang lah gitu. Kahayang dan tadi gitu pemcicing wedi mah nu penting mah. Ulah ku uleun ya. Ya ngopi-ngopi di tempat-tempat positif gitu. Betul. Ya sekarang mah alhamdulillah gitu. Kita lihat perkembangan anak muda sekarang ngumpul di kafe, ngobrol gitu ya. Di apa namanya, working space kita ya. Betul. Bertebaran lah di Bandung ayeuna gitu. Jadi tinggal kadaek gitu ya sebetulnya. Kan kieu cenah aya pepatah, di mana ada kemauan di sana pasti ada jalan. Ya, terus Pak. Seallahnya. Jadi ya itu, tinggal ada kemauan lah, ngopi-ngopi, nongkrong-nongkrong, nggak masalah kan ya Pak, yang penting ngopinya yang bermanfaat gitu ya. Nah istilahnya ngopepang deh. Nah betul, ngopepang, ngobrol perkara manfaat gitu. Jadi lamun di kafe-kafe ngopepang teh bisa positif gitu. Betul. Emang gerak gitu, gerak positif. Ya, betul. Ngobrolkan perkara manfaat. Ya. Biasa nih, inspirasi sekalinya buat kita untuk ngobrol-ngobrol hal-hal yang positif lah. Dan informasi juga Kang Sena ya di Bandung, kebetulan juga kita memfasilitasi gitu ya, DPRD memberikan anggaran ke Pemkot Bandung gitu ya. Contoh GGM sekarang sudah direvitalisasi. Oh iya. Jadi teman-teman yang beraktivitas nggak punya tempat juga bisa ngobrol di sana. Yang itu yang sebelah BIP ya? Sebelum BIP itu? Baru selesai lah tahun kemarin. Ya. Baru diresmikan dan kita silahkan dimanfaatkan untuk bisa dipakai untuk umum itu Pak? Bisa asal mereka menyampaikan informasi. Kemudian juga Bandung Hub kan yang
di dekat kantor kita di jalan mana Laswi gitu ya. Di Laswi itu ya. Itu luar biasa, bahkan ya informasi juga harus minimal 1 bulan kalau mau memakai gedung tersebut gitu. Ada yang kelas untuk 30 orang, 60 orang, bahkan ada yang studionya bisa sampai 100 orang. Di GGM tuh. GGM. Kalau ya bukan yang di Bandung Hub. Oh, Bandung Hub ya. Yang di Laswi itu ya. Laswi. Terus juga di di yang outdoor kayak taman film, kayak taman musik. Banyak ya di Bandung sendiri ya. Itu bisa ya dipakai buat umum ya. Terus di daerah baratnya Mayang Sunda, di timurna ya Teras Cibiru, Hoyong Rada Tiis, di Pasir Kunci. Nah itu tuh, ini udah segala informasi ke teman-teman betul. muda gitu ya. Jadi jangan bingung dengan tempat sebetulnya, asal komunikasi aja dengan khususnya di Dispora. Apalagi mungkin akan juga baru dengar nanti itu. Tahun kemarin sudah di launching, ada yang mana di Kota Bandung tuh program Gedor. Gerakan Pemuda dan Olahraga. Oh iya. Ini juga mohon dibantu juga untuk informasikan. Nah terakhir kan nih besok Hari Sumpah Pemuda, kira-kira ada pesan yang bisa disampaikan buat barudak Bandung gitu? Mungkin sayang sekali ya kita sebagai orang Bandung kalau nggak bisa edan lah kasar ramah. Karena kan betul Bandung itu kaya akan segala ya, dengan budayanya, dengan fashionnya gitu ya. Sampai-sampai kan Bandung sendiri dijuluki Paris Panjapa gitu ya. Paris Panjapa. Betul. Jadi buat siapapun itu anak muda, khususnya orang Bandung, bahwa keberhasilan itu milik siapapun yang mau ya, siapapun yang ingin gitu ya. Da Allah mah adil Pak, ya. Siapapun yang mau, siapapun yang ingin pasti dikasih kan. Yang penting kita mau apa enggak gitu ya. Dan ketika kita udah berhasil, kita harus punya tujuan yang baik gitu. Mungkin jadi lebih bermanfaat untuk orang banyak lah gitu ya. Enggak berhasilnya hanya untuk diri sendiri gitu. Ya itu aja lah Pak. Cing, jang iya Pak. Selain berhasil, kudu saroleh oge Pak. Dalam ayeuna tuh keberhasilan tanpa kurang dapat rezeki aur-auran. Nah, kan? Benar. Ya. Deket sama siat gitu. Betul. Tapi kalau kitanya saroleh dapat rezeki disalurkan ke budak yatim. Nah, benar. Disalurkan ke duafa. Ya, kanu positif lah nya, kanu manfaat. Kegiatan barudak kanu positif. Betul. Mereka juga akan semakin terdorong tersemangat. Ya. Jadi pesan moral dari Kang Sena, nama ada kemauan di situ. Pasti ada jalan ya. Dan jangan lupa Asbul support pokoknya nama lokal brand. Lokal brand dan asal bulat tekad. Apapun yang kita tuju dengan tekad yang bulat, insya Allah pasti tercapai ya. Insya Allah sukses menanti. Jadi dulu Pak ini ya, insya Allah sukses menanti. Alhamdulillah Kang Sena, nuhun pisan ya. Kita sudah ngobrol di Sultan Hub Cafe. Insya Allah nih tempat yang menyenangkan. Banyak anak-anak muda kreatif kumpul di dianya. Ya. Bebas siapa aja boleh. Bebas, boleh siapa aja mau nongkrong di sini. Batasan naon gitu. Tidak ada, yang penting datang ke sini untuk melakukan sesuatu yang positif lah. Ya. Tiap hari buka? Tiap hari buka dari pagi jam 7 sampai jam 10 malam. Ya. Jadi mudah-mudahan nih menjadi tempat kumpul yang positif. Saya juga lihat banyak hal yang bisa di sini yang positif. Yang mudah-mudahan nih juga menyemangati anak muda. Atur nuhun. Siap Pak. Atur nuhun kasumping ka dieu. Silakan nama. Tong ragu lagi kabri apabila ada masukan dari teman-teman komunitas. Insyaallah. Aspirasi lebar gedung dewan sudah bagus. Fasilitas sudah tersedia dengan baik. Tempat ngobrol juga aya gitu. Kalau mau ngumpul juga mangga di sana kita bisa kita fasilitasi gitu. Oke. Kadang-kadang kan aya kantor dewan teh. Wah, di dewan mah wajahnya juga gitu ya, terus juga kadang-kadang enggak sekarang udah negatif gitu ya pemikiran, padahal mah enggak ya Pak. Mau ngobrol bisa ya kapanpun gitu ya, ketika kita punya inspirasi masukan gitu ya, masalah gitu kan bisa ngobrol apa ya itu teh sangat bisa. Kita sangat terbuka. Siap. Puntennya ke teman-teman komunitas juga sampaikan salam dari kami. Mangga DPRD sekarang itu lebih terbuka, mau ngobrol di sana juga sangat terbuka sekali.
bahkan kita berterima kasih. Berarti kalau mereka datang berarti kita bisa dianggap. Ya. Kalau mereka tidak datang berarti orang kita sudah dianggap. Ya, siap. Ya, hatur nuhun Kang Sena, mudah-mudahan usahanya sukses dan Amin. berkah. Amin. Dan tentunya kita juga mudah-mudahan anak kota Bandung, anak mudanya semakin maju, kemudian semakin soleh, Amin. bisa menghadirkan banyak kebaikan buat kota yang kita cintai. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.